Halo, selamat pagi teman-teman. Kedengeran suara Ibu Rika? Selamat pagi, Ibu Rika. Oke, pagi. Oke, jelas ya. Karena dari tadi ini loadingnya lama sekali ini. Tadi not responding Zoom-nya. Oke, baik. Baik teman-teman, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu Rika panggil, tolong jawab selamat pagi ya. Oke. Hari ini yang tidak masuk Ferdinand ya. Ferdinand sakit ya nak ya. Lorenzo juga nggak masuk. Lorenzo lagi pergi. Oh, oke, Ferdinand sakit. Lalu Lorenzo kenapa nak? Izin pergi kemana? Lagi naik pesawat. Oh, naik pesawat kemana? Ke Korea ya. Lagi pergi ya. Ke Bali ya. Serunya. Bisa. Jadi 2 orang yang tidak masuk ya. Oke, baik teman-teman. Mari kita Ibu absen terlebih dahulu. Kailin. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ferdinand sakit, Lorenzo berizin. Ilan. Semua masuk ini, Bu. Weren. Bu, semua udah hadir. Oh, semua sudah. Bu. Oh, semua hadir ya, kecuali Ferdinand dan Lorenzo ya. Oke, baik. Jadi hanya 2 orang. Lorenzo pergi holiday ya. Baik. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang sudah selesai membuat persiapan presentasi Bu, kalian? aku udah selesai, Bu, tapi sertifikatnya mana? Oh, ya Tuhan. Nggak apa-apa. Besok ya. Besok Ibu Rika ke sekolahan kok. Nanti Ibu Rika foto. Nanti Ibu titip di posap. Nanti kamu kapan bisa ke sekolah untuk ambil sertifikatnya. Ya. Nanti Ibu kirimin pakai gosen juga boleh. Oke, kenapa? Elwood. Saya cuma udah bikin riwayat hidup saya, sertifikatnya belum. Nggak apa-apa. Kan nanti kan. Bu, aku udah selesai semua, cuma sertifikatnya doang. Ya, nggak apa-apa. Nanti ya Senin kita pastikan ya. Tapi Ibu mau cek dulu, apakah sertifikat, apakah daftar isi kalian, daftar riwayat hidup kalian seperti ini sudah lengkapkah? Yuk kita saksikan dulu sebentar ya. Ibu jelaskan dulu. Apakah sudah lengkap seperti yang Ibu ini kan? Nih, hal yang penting ya teman-teman, ingat, hal yang penting akan dalam daftar riwayat hidup. Perhatikan baik-baik ya. Oh iya, siapa namanya? Justin, ingat, diperhatikan ya, jangan sampai keluarga nggak tahu. Ya, perhatikan baik-baik. Balwin juga ya. Oke, untuk membuat daftar riwayat hidup, harus diperlukan data diri. Ya, data diri, identitas diri. Oke, Alicia sudah ada belum data dirinya? Elwood sudah ada belum data diri? Ada ya? Udah. Pengalaman. Nah, ini pengalaman ini ketika kalian ikut lomba. Ya, Alicia udah ada. Elwood, lomba pengalaman ini sudah ada belum? Lomba apa? Ya apa aja yang kamu pernah ikuti, terus keterampilan. Oh, iya, Bu. Pengalaman ada lumayan banyak sih. Apa aja? CTS, habis itu lomba public speaking. I lupa, Bu, yang lain. Oke.
Tapi jangan dicantumin ya pengalaman diomelin sama guru les ya. Bu, Oh, iya, pengalaman membuat PPT iya nggak? Pengalaman ini membuat PPT, kamu dapat penghargaan nggak? Atau dapat sertifikat atau yang lain? Kalau ada ya silakan dicantumkan. Pengalaman ini, itu masuknya keterampilan dong PPT, karena kan skill kamu ya. Jadi masuknya keterampilan, ke pengalaman ini pengalaman kamu mengikuti lomba ataupun mengikuti ada nih di kelas dulu, di kelas 8 itu mereka ikut, sekarang sudah lulus ya anaknya, kelas 8 sampai kelas 9 dia ikut kelas kepribadian. Apa ya, dari John Robert apa gitu, itu mahal sekali ya untuk kelas kepribadian. Nah itu adalah pengalaman. Ya, itu boleh masuk ke dalam pengalaman ataupun keterampilan. Dan prestasi yang pernah diraih, ya, meskipun ibu saya tidak menang, tapi saya dapat piagamnya, misalnya ya, dapat piagam bahwa saya anggota, saya sudah mengikuti acara ini, boleh, ya. Makanya kenapa ibu selalu bilang, ayo ikut lomba, menang ataupun kalah nggak apa-apa, yang penting dapat sertifikat, ya, gitu. Serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang, misalnya seperti tadi. Ibu, saya bisa membuat, maksudnya saya termasuk sudah profesional misalnya, maksudnya untuk tingkat anak SD ya, membuat PPT itu boleh, ya. Seperti tadi Alicia bilang. Jadi kamu termasuk pada informasi penting lainnya, ya, yaitu saya bisa membuat PPT secara Bu, informasi pentingnya itu boleh gak tuh bilang aku udah tulis 5 buku draft? Wih, boleh. Bukan 5 buku draft, mungkin sudah membuat 5 buku fiksi ya. Ya kan? Salah satunya gue udah baca loh bukunya kamu. Dulu waktu kelas 3 apa kelas 4 bukunya itu. Buku cerita kamu. Dan beberapa puisi karya kamu waktu kelas 3 ya kan, pernah Ibu Rika kasih lihat kamu kan? Kamu kasih lihat ke Ibu Rika maksudnya. Ya, itu juga boleh. Jadi itu adalah informasi penting di mana kamu mempunyai linguistik yang bagus ya, gitu loh. Kalau Ibu Rika tuh sama kayak si siapa namanya Elwood. Kita itu public speaking ya, kita senang berbicara. Tapi ketika untuk membuat Ibu pribadi ya, ketika Ibu suruh membuat laporan atau apa, aduh nyerah, give up. Kayak PPT atau apapun, kayaknya Ibu agak susah. Makanya lebih baik ada teman tim yang membuat Ibu yang akan menjadi public speaking-nya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, aku juga sama Bu. Ai nggak pernah bisa gambar, nggak pernah bisa PPT, cuman jagonya ngomong doang. Iya, kita sama, sehati toasting. Ya, tosnya begini loh, sekarang pakai tangan. Salaman juga begitu, teng gitu ya. Oke, ini dia. Data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu dari TK kalian sampai SD, baru 2 jenjang. Ingat ya, baru 2 jenjang. Kok Ibu Rika sudah sampai TK, SD, SMP, SMA, universitasnya ada 2. Universitasnya itu universitas yang S1, lalu S2-nya yang master, sekarang mau ambil doktoral ya, tapi lagi mencari waktu luang karena bayi masih kecil. Nanti kalau bayinya sudah agak besar mungkin Ibu bisa lanjutkan lagi ngambil S3. Nah, itu riwayat pendidikan Ibu Rika. Jadi ada 7 tahapan. Rencananya nanti akan 7 ya. Lalu bidang yang diminati oleh kamu apa? Ya, kalau Balwin tuh matematikanya oke loh, bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu dia bidangnya. Justin bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu bidang yang Justin minati. Ya. Data pribadi. Nah, ini data pribadi harus ada nama lengkap. Jangan sampai nama lengkap, nama Mandarinnya tahu, nama Indonesia, nama Inggrisnya nggak tahu. Ada yang seperti itu loh. Mandarinnya tahu tapi Emang nama Mandarin juga ditulis? Enggak. Misalnya kan kalau ada warga negara asing kan biasanya kan dia pasti menulisnya nama dalam nama Mandarin. Atau nanti kurung bukanya nama apa gitu. Kayak Lorenzo kan nama Korea misalnya. Di kurung buka Lorenzo gitu. Kalau kamu mah nama ini aja, nama Indonesia aja, nama Inggris name aja. Ini khusus untuk yang warga negara asing. Ya. Misalnya Lee Min Ho, kurung buka Lorenzo gitu biasanya. Begitu contohnya ya. Terus alamat lengkap, jelas alamat lengkap rumah kamu.
kode pos jangan sampai lupa ya. Nomor telepon jangan sampai ya kalau misalnya ini kan hanya buat contoh aja ya, tapi minimal nomor telepon kamu harus tahu masing-masing, jangan sampai saya lupa Bu nomor telepon saya gitu ya. Jenis kelamin apalagi jangan sampai lupa ya. Jenis kelamin di Indonesia ada 2, laki-laki dan perempuan. Kalau di Thailand itu mungkin bisa ya, namanya transgender ya. Laki-laki, perempuan dan transgender. Kalau kita laki-laki dan perempuan saja di Indonesia. Tempat dan tanggal lahir. Tempat itu seperti kemarin Weren di Singapura, tulis Singapura, tapi jangan tulis Singapore gitu ya. Itu kan dalam bahasa Inggris, tulisnya dalam bahasa Indonesia yaitu Singapura. Ya, baru tanggalnya. Ya. Kewarganegaraan. Bidang yang diminati itu apa sih? Sorry, kenapa? Bidang yang diminati Ya, itu bidangnya apa sih? ya entar dulu. Kewarganegaraan dan agama. Bidang yang diminati itu bidang yang kamu sukai. Oh, Ibu Rika lebih Bidang tuh suka. apa? Bidang itu seperti ini, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan. Jadi apa ya? Apa ya istilahnya ya? Kayak bahasa Inggrisnya apa sih? Kita lupa. Jadi ada part-partnya. Nah, ini untuk bidang, misalnya bidang yang diminati, public speaking, itu ada bidang yang kita minati. Jadi jiwa sosial, apa bidang sosial, bidang kesehatan, atau kayak Alicia kan suka tulis menulis. Nah itu bidang yang kamu minati, membuat sebuah cerita. Ya berarti kamu mempunyai daya imajinasi yang bagus sekali, ya karena kamu Kalau terbiasa. storytelling sama membuat PPT apa? Ya, Sama menulis. Itu bidang yang kamu minati dalam bidang linguistik berarti kamu. Ya, keterusan sebentar dulu ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ini untuk bidang yang diminati. Ada juga bidang yang diminati dalam bidang matematika. Kayak Balwin tuh kamu kasih soal matematika tingkat apa jago dia. Hitungan. Makanya kadang-kadang itu kalau suruh ngitung, Balwin bagian ngitung-ngitung. Bagian yang bicara Elwood, bagian tulis-menulis Alicia untuk bikin PPT dan lain-lain. Nah, seperti itu kita bagi-bagi tugas ya. Jadi ada yang kelebihan. Nah, bagian yang kalau anak-anak yang susah dibilangin, ayo Taraka. Wah, ini dia bodyguard Ibu Rika si Taraka nih. Seperti itu. Jadi mempunyai bidang yang diminati. Jadi mempunyai kamu mempunyai kelebihan itu di mana? Kalau Taraka itu estetik ya. Dia suka dengan bidang-bidang yang menggunakan tubuhnya, misalnya seperti itu. Kalau Alicia itu lebih senang duduk, baca, menulis, ya kan Alicia? Tapi nggak tahu kalau masalah wushu, tunjuk masih suka nggak ini wushu? Aku suka-suka aja. Suka aja, berarti kamu otak kanan dan otak kirinya seimbang, ya. Oke, kalau Ibu kan matematika tidak begitu suka, jadi makanya otak lebih banyak menggunakan otak kiri daripada otak kanan, ya. Oke, ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler itu bisa di sekolah, bisa juga di luar dari sekolah ya, seperti kursus ya, kursus piano, balet ya. Kalau Ibu Rika saat ini sedang ikut ini bukan wushu tapi apa namanya itu yang dari Taiwan, dari Thailand, boxing ya, bukan boxing, apa sih namanya itu, ada tendangan dan ada ininya juga, niatnya sih untuk Muay Thai bukan? Ah iya, Muay Thai. Hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi perutnya masih gendut. Ya, Muay Thai, betul, Muay Thai. Biasanya kalau udah ikut gituan, besokannya nggak bisa bangun, pegel-pegel. Ya, lalu kecakapan. Nah, ini kecakapan atau keterampilan. Ibu Rika, speakingnya oke. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulan dari sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kamu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, nanti kira-kira wah, kalau Alicia seperti ini, Alicia bisa menjadi penulis, ya kan, penulis novel, bisa juga menjadi penerjemah tersumpah, ya, Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, ya, sama kayak anak Ibu Rika itu dia ambil SMK, ambil usaha perjalanan wisata, tapi dia konsentrasinya dia belajar bahasa Jepang, Perancis, Mandarin, bahasa Indonesia jelas, terus bahasa apa lagi ya? Tapi di antara itu bahasa semua Korea, Jepang, Korea, di antara semua itu dia paling concern bahasa Perancis.
Jadi nanti ketika dia kuliah nanti akan diarahkan oleh Ibu Rika untuk ambil pendidikan bahasa Perancis. Ya, dia bisa mengajar, bisa jadi guru, bisa juga menjadi penerjemah bersumpah. Nanti ambil prosesnya untuk sebagai penerjemah. Bisa kerja di kedutaan, ya, bisa menjadi seorang pemandu wisata. Jadi mempunyai banyak. Kalau dalam bidang linguistik itu punya banyak kelebihan ya, kayak kalian tiga bahasa dikuasai di Indonesia di JTS. Itu beruntung kamu, ya. Jadi 3 bahasa kamu bisa kuasai dengan baik, maka kamu membuka jalan kamu untuk kesuksesan. Amin. Ya, yuk lanjut di sini. Nah, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup itu dapat berbeda-beda, tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Kalau kamu membuat daftar riwayat hidup itu supaya kamu diterima di misalnya ya, kayak Ibu Rika saat ini sedang membuat daftar riwayat hidup untuk mencari sponsor untuk membantu Ibu Rika dalam membuat apa sih namanya ya? Riset paper penelitian gitu ya. Nah itu jadi bahwa Ibu Rika buat daftar riwayat hidup bahwa Ibu Rika adalah seorang guru di Jakarta TP School mengajar bahasa Indonesia dan lainnya, dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Ya, untuk melamar kerja beda lagi. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia. Kita langsung contoh ya. Oke, ini adalah daftar riwayat hidup seorang penulis. Nah, kelak ya kalau Alicia membuat buku, tapi Ibu sarankan kamu buat ceritanya itu kamu kirim ke Wattpad. Karena anak Ibu Rika juga seperti itu. Dulu anak Ibu Rika mulai dari kelas 7. Dia membuat kirim ke Wattpad. Sudah banyak yang suka sama kamu? Enggak, masih sedikit. Enggak apa-apa. Lalu kamu kirim lagi. Biasanya sesama pengarang itu saling mensupport. Karena anak Ibu Rika begitu. Anak Ibu Rika ambil yang remaja ya. Jenjang remaja, dia baru 2 buku sih. Kamu beruntung udah banyak ya. Saat ini dia udah nggak mau lagi, udah terlalu banyak tugas soalnya kan. Jadi, aduh mah aku capek. Ya udahlah, pokoknya buat itu untuk sebuah ini. Kalau dia di Wattpad kamu banyak yang like, maka cerita kamu akan dibuat buku. Dan kalau ternyata buku itu laris manis, maka buku itu akan divideokan, akan difilmkan, ya, seperti itu. Ya, kalau ini mah udah profesional ya, riwayat penulis ini. Nah, di sini dijelaskan bapaknya siapa, terus dari kecil dia tinggal di mana, dia kuliah di mana, lalu mengapa dia menjadi seorang penulis. Di sini dijelaskan. Inilah daftar riwayat hidupnya berbentuk frase ya, berbentuk kalimat. Ya. Tapi Ibu tidak ingin kamu membuat seperti ini, tapi Ibu mau kalian membuatnya seperti ini saja. Yang masih simpel saja ya, yang kayak di buku. Nah, ini daftar riwayat hidup ya. Ada data pribadi ya, teman-teman. Ada riwayat pendidikan di sini. Nah, pendidikan itu ada non formal dan formal. Formal itu kamu belajar di sekolah. Seperti TK, SD itu di sekolah. Itu adalah pendidikan formal. Informal itu seperti kursus ya. Tapi bersertifikat ya teman-teman ya. Kalau tidak bersertifikat berarti itu hanya pengembangan keterampilan saja. Ya, tidak perlu ditulis di sini. Ya, di non formal ini kayak misalnya Ibu seperti Jason ya. Ibu saya les di Tauloso ya, tidak bisa masuk ke dalam pendidikan non formal karena tidak ada sertifikatnya. Itu adalah les berbahasa Mandarin yang tidak bersertifikat. Itu adalah les pendampingan kamu belajar ya. Beda ya sama les-les yang ada di yang mendapatkan sertifikat ya. Jadi di sini ada sertifikat
semua ya apa yang dia butuhkan dalam bahasa Inggris ya dan lain-lain. Nah, kemampuan dan skill. Ini dia kemampuan dan skill. Kemampuan dan keterampilan ya. Usahakan jangan pakai bahasa Inggris ya. Keterampilan. Seperti tadi Alicia, ibu saya suka menulis. Dia tulis di sini bahwa kamu dapat membuat PPT ya dengan baik atau dapat mengoperasikan komputer ya dengan baik, bisa membuat PPT, bisa membuat Excel, bisa dengan apa dan yang lain-lainnya. Silakan. Nah, itu berarti kemampuan IT kamu ya, itu bagus. Kalau Ibu Rika nggak bisa. Bisa tapi tidak terlalu ini sekali ya, tapi Ibu Rika lebih suka menganalisis film, lebih banyak ke film. Ya, kayak kemarin itu Ibu Rika baru menganalisis film terbaru yaitu Spider-Man yang terbaru. Di mana Spider-Man ini ada 3 Spider-Man. Bu, ya. Menganalisis apa? Menganalisis itu mengupas isi buku. Jadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, itu nanti dipelajari kelas 7. Ya, kayak buku ini buku pas. Kita pelajari, kita bahas apa saja yang ada di sini. Seperti itu. Kayak kemarin film terbaru itu adalah tentang Spider-Man ya. Film terbaru Spider-Man Marvel ya. Nah, itu ibu kupas. Itu cerita fiksi. Tokohnya siapa aja? Ferdinand, halo. Salam, semoga lekas pulih ya Ferdinand ya. Semangat ya, Nak. Iya, Ibu. Jangan terlalu capek dulu ya. Nah. Iya, tapi nggak apa-apa saya ikut dengar. Nggak apa-apa, dengerin aja ya. Tapi jangan kalau kamu belum bisa, jangan kerjakan dulu ya ininya ya. Nanti kalau kamu sudah pulih, benar-benar pulih baru ke ini. Jangan lupa minum jus jambu ya, biar cepat pulih ya. Aduh, sedih lihat Ferdinand, biasa ceria. Halo, ayo dong bilang sama teman-teman dong, Mas Ferdinand cepat sembuh ya, gitu dong teman-teman. Di rumah sakit mana Ferdinand? Mitra Keluarga. Di Kelapa Gading ya? Iya. Oh, ya udah. Jangan terlalu capek dulu ya. Ya udah dengerin aja ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Ya, kenapa Elwood? Tadi Elwood mau tanya apa, Nak? Enggak. Nah, ya seperti itu ya. Jadi ada kemampuan, terus apa namanya? Keterampilan ya. Selain itu juga Ibu punya keterampilan Ibu Rika taekwondo. Taekwondo Ibu Rika itu sampai sabuk merah. Mau strip hitam tidak lanjut karena sudah sibuk dengan mengajar pada waktu itu ya. Itu keterampilan Ibu Rika, bisa taekwondo, terus ninjutsu, dulu sempat ninjutsu ini perpaduan antara taekwondo dengan kungfu pada saat itu. Dulu ada ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Itu kalau pulang-pulang Ibu Rika pasti minta diurutin karena sakit semua badannya ya. Terus ya itu tadi Muay Thai, tapi Muay Thai itu kan tidak bersertifikat ya, itu hanya untuk ini. Tapi kalau yang taekwondo Ibu Rika ada sertifikatnya sampai merah dan mengajar guru taekwondo sempat ya, tapi tidak digeluti karena bukan ini Ibu Rika. Dan sertifikat kemarin sih sempat mau ikut sertifikat make up khusus untuk jenazah ya, waktu itu sempat mau ambil kursus di Thailand, tapi karena pandemi jadi gagal ya. Mungkin semoga Tuhan kasih kesempatan lagi untuk belajar ya, karena banyak sekali yang orang membutuhkan, terutama orang yang tidak mampu, yang sudah meninggal, butuh untuk rias jenazah ya. Oke, tadi udah kelihatan. Nah, ini dia yang lebih bagusnya lagi, yang model sekarang ya, pakai Canva bisa loh teman-teman ini. Kalau kalian bisa seperti ini yang terbaru. Kalau ya benar, ini Canva atau apa ya Ibu Rika ya? Ada di programnya ini. Nanti ya Ibu Rika kasih lihat lagi deh. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi ada foto kamu, ini adalah CV juga teman-teman ya, daftar riwayat hidup juga ya. Jadi di sini karakter, wah karakternya bagaimana, jujur dan lain-lain ya. Di sini ada surat elektroniknya ya, ada email kamu, terus ada IG-nya misalnya kalau kamu seorang
influencer ya, ada Instagram kamu juga boleh, Twitter juga boleh kalau kamu aktif ya. Lalu dari sini alamat rumah kamu ya. Sekarang ini sudah canggih ya teman-teman ya dalam membuat daftar riwayat hidup ya. Lalu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman pelatihan. Nah, ini biasanya sudah dijenjang lebih dari sudah SMP atau sudah SMA ya atau universitas. Jadi pengalaman kamu cukup di kelas di sekolah saja ya. Kemampuan, nah di sini terbutkan mahir, sedang atau bagaimana. Prestasi apa saja. Nah, non formalnya, formalnya nih misalnya di SD, ini dari SD, SMP sampai SMK. Oh, dia nggak ikut TK ini berarti teman-teman dulu, dia langsung SD ya. Nah, terus dia mempunyai motivasi dalam hidupnya, yaitu apa nih? Advanced Programmer apa tuh? Audience ya. Nah, di sini sebutin semua. Lalu prestasinya membuat aplikasi pendataan, misalnya gitu, lulus sidang apa ini, lalu membuat karya sastra bahasa Indonesia dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi bagus ya teman-teman. Kreativitas kamu. Kok Ibu Rika suka warna biru. Jadi nuansanya pasti biru semua. Nah, ini ada surat elektronik ya, email. Lalu ada telepon ya, handphone, atau kalau kamu punya telepon rumah juga boleh, silakan. Dan ini portofolionya dia. Nah, baru info pribadi tentang saya. Misalnya saya itu selalu berpikir positif. Jadi tentang saya itu hal-hal yang positif yang bisa kamu jual kepada bukan dijual ya. Dia jual kamu, kelebihan kamu. Terus tertarik dengan bidang apa? Nah, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, nah kemampuannya di sini nih. Microsoft Office, oke, bla bla dan lain-lain. Pendidikan, nah ini juga sama, nggak ikut TK dulu ya. Kalau Ibu Rika dari TK ya, dulu Ibu TK-nya di Depok, lalu SD-nya di sini, SD sampai universitas di Jakarta. Ya, seperti itu. Ya, pengalaman organisasi sampai sekarang Ibu ikut Wanita Katolik WKRI Republik Indonesia. Ya. Pengalaman kerja ya mengajar di JTS sudah hampir mau 10 tahun ya. Tahun depan udah 10 tahun. Udah nggak terasa. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ibu emang bikin presentasinya juga harus ada sertifikat. Kalau ada sertifikatnya dilampirkan. Ya, Kalau kalau tidak ada nggak apa-apa. Kemarin Anci itu juga bagus loh. Anci buatnya pakai Canva ya, Anci ya. Anci pakai Canva pakai Google Meet ya kemarin ya. Canva ya. Itu juga Anci bagus ya. Makanya ketika Anci bilang, Ibu, aku boleh pakai ini nggak, Bu? Oh, boleh. Ya. Karena apa? Karena kreatif gitu loh ya, buatnya desainnya. Ya, pakai Canva. Mungkin Anci bisa kasih lihat ke temennya seperti apa sih Canva itu. Sebentar ya. Oke, mungkin Anci bisa share screen. Nah, kalau kemarin kan punyanya Alicia sudah kita lihat ya. Coba lihat punyanya Anci. Seperti apa? Canva itu seperti apa ya? Ada sih Ibu, tapi kan biarkan Anci yang kasih lihat ya. Tapi belum Ibu berikan nilai ya, belum ya. Nanti nilainya nanti ketika kamu presentasi. Silakan Anci. Jangan dijelasin semuanya, diiniin aja, di garis besarnya aja. Maksudnya kasih lihat dulu seperti apa.
Nggak apa-apa, Michelle. Kalau bahasa Indonesianya kurang begitu baik, makanya belajar, ya kan? Udah, coba. Pengalamanku. Kompetisi dan acara penting. Jakarta Kompetisi Membaca di Tujuh 2021. Kompetisi menggambar pertolongan tetesan air kecil 2021. Kompetisi membaca cerita bahasa Indonesia. Kegiatan pertukaran internasional sekolah dasar sini. Kompetisi membaca bahasa Mandarin Global Keempat 2021. Kompetisi tulisan Mandarin ke-6. Cukup, stop dulu, stop, Ci. Nah, ini adalah kompetisi kompetisi ya dari Anci. Jadi dia pernah ikut lomba ini. Nah, itu dia. Udah cukup. Nanti dilanjutkan lagi nanti ya. Oke. Tapi di sini tidak dijelaskan ya. Harusnya dijelaskan dulu dan baca jangan cepet-cepet, capek Ibu dengarnya. Baca pelan-pelan. Kompetensi Jakarta. Dan kompetensi Ibu jadi bingung. Kayak si Justin aja cepet-cepet ya, pelan-pelan aja ya. Oke ya. Yuk di close dulu. Jadi cepet-cepet. enggak, Justin bercanda ya. Oke, jadi pelan-pelan aja bacanya. Terus pertama sebutkan dulu dong nama kamu siapa. Pakai bahasa nama Mandarin kamu siapa, kamu lahir di mana, tanggal lahir kamu. Kan identitas kamu dulu, baru nanti sesudah itu kamu sekolah di mana ya. Dulu kan Anci sempet ya sekolahnya di sekolah apa ya dulu ya, bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris setahun ya, terus pindah ke CTS seperti itu. Ceritakan ya pendidikan kamu baru. Tapi orang tua aku gak mau data aku, orang tahu data aku. Oke, baik ya, udah nggak apa-apa. Baik. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Karena ini adalah contoh data pribadinya. Contoh ya. Oke, nggak apa-apa Anci. Jadi harus ada seperti ini ya. Kalau misalnya Ibu orang tua saya nggak bolehin saya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi untuk nomor telepon itu nanti kamu ganti-ganti aja ya, nggak usah yang asli ya untuk nomor telepon ya. Tapi garis besarnya seperti ini. Oke, jadi Anci hanya buatnya tentang prestasi yang Anci dapat ya. Tapi jangan lupa itunya dimasukin ya Anci ya, apa sertifikatnya kalau ada. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak boleh bilang beritahu Ibu Rika, jadi nanti kita tidak jadi Ibu Rika tahu bahwa tidak boleh gitu ya. Bukannya tidak buat tapi tidak diperbolehkan. Oke, baik, terima kasih Anci. Bagaimana dengan yang lainnya? Sudah siap? Justin sudah buat belum Justin? Belum. Oh, belum ada ide ya. Sarah gimana Sarah? Sarah sudah buat belum? Udah. Tapi belum masih mau tambah dikit lagi. Oke, kamu berbentuk PPT atau video seperti Anci tadi? PPT. Oke, sama kayak Alicia ya PPT. Oke, Aurel bagaimana Aurel? Aurel sudah buat? Belum juga. Oke, Dasania? Belum. Oke. Siapa kira-kira yang sudah ya? Elwood katanya sudah. Boleh Ibu Rika lihat, di-share dulu. Wah, Elwood sepertinya menghilang. Halo. Wah, oke. Seralin bagaimana? Seralin sudah buat? Belum selesai. Ibu, Ya. emang tuh daftar riwayat hidupnya itu harus kayak halaman 62. Iya. Kayak sama.
Dan kamu bisa ini ya, apa namanya? Bisa kamu Tambahin dekorasi. iya, boleh. Kan sesuai dengan kamu. Ya kan? Jadi kamu tambahkan, kamu buat misalnya kamu TK di mana, kemarin kan sudah ditulis kan SD-nya di mana, terus tinggal tulis nama orang tuanya gitu. Terus kamu punya ikut lomba kan? Nomor telepon harus gak sih? Kenapa? Nomor telepon harus gak sih? Biasanya sih kalau untuk daftar riwayat hidup memang harus buat. Tapi kamu nggak usah nomor telepon asli ya, nomor telepon ini aja. Tidak sebenarnya. Nomor telepon Taiwan boleh gak? Ya boleh aja. Toh kita juga nggak tahu itu nomor telepon Taiwan atau tidak ya kan? Karena kan identitas kamu sendiri. Ada lagi teman-teman? Ibunya teleponnya sama Gmailnya harus di itu juga. Oke, untuk nomor telepon bebas. Kamu mau pakai nomor telepon kamu, mau kamu cantumkan atau tidak, terserah. Mau nomornya juga nomor bukan asli juga tidak apa-apa. Ini kan hanya contoh bahwa inilah kamu sudah bisa buat punya kamu sendiri. Nanti ketika kamu sudah masuk ke dunia kerja, mau daftar di universitas, kamu sudah bisa membuat daftar riwayat hidup kamu sendiri. Oke? Paham teman-teman? Jenis sudah buat jenis? Siapa lagi? Tidak ada lagi? Kita tadi belum foto ya? Elwood, foto dong Wood. Ayo kameranya dibuka dulu. Aduh, Elwood tidak ada. Ya sudah, Anci Ibu minta tolong ya. Tolong difoto kembali, foto. Semua kamera dibuka supaya difoto, di screenshot ya Anci. Ya, siap. 1, 2, 3. Sudah difoto. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ketika kalian membuat daftar riwayat hidup, teman-teman? Sertifikatnya hari Jumat ya, Bu? Ya, nanti Ibu mintain ya. Ibu fotoin aja ya, karena aku nggak bisa ke Jakarta. Oke, baik. Nah, nanti kapan kamu mau ambil, kasih tahu Ibu Rika, biar nanti Ibu Rika titip ke pos satpam, ya. Oke. Mungkin tahun Terima depan kasih, aja Bu. ya. Oke, Ibu simpan dulu ya. Baik. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akhiri ya pelajaran kita, dan Ibu anggap kalian sudah bisa membuat daftar riwayat hidup tentang diri sendiri. Ya, ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formalnya juga. Hari Senin kita langsung data siapa saja yang sudah siap untuk